Halo Capricorn, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Capri, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Capricorn, hari ini kita mengangkat judul yaitu Tersenyumlah, peristiwa dahsyat ini merubah semuanya. Oke Capricorn, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Capricorn bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik, Capricorn, kita mulai saja dengan kartu yang pertama. Di sini ada Knight of Pentacles. Kartu kedua. Di sini kita punya Ten of Wands. Kartu ketiga. Di sini ada Seven of Cups. Kartu keempat. Di sini kita punya Eight of Pentacles. Kartu kelima, di sini ada Ten of Swords. Dan kartu yang keenam, di sini kita punya The Hermit. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada Temperance. Oke. Capricorn, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Tersenyumlah, peristiwa dahsyat ini merubah semuanya. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Temperance. Nah, di sini menggambarkan sepertinya kehidupanmu, hubungan asmaramu, hubungan keluargamu akan menjadi lebih indah, akan menjadi lebih bahagia, dan lebih harmonis saat ini ataupun sebentar lagi akan kamu dapatkan. Karena di sini menggambarkan ada keseimbangan di dalam dirimu. Kamu mulai mampu menyelaraskan antara pemikiran, tindakan, dan juga caramu menyikapi serta menghadapi setiap permasalahan, setiap keadaan yang terjadi di dalam kehidupanmu. Saat ini kamu menjadi lebih legowo. Kamu bisa menerima kenyataan, kamu menghargai pendapat orang lain, dan kamu mampu memberikan ide dan gagasan-gagasan yang sangat baik lewat pemikiran yang begitu positif, lewat pemikiran yang begitu jernih dan terbuka. Nah, inilah yang menggambarkan keseimbangan di dalam dirimu. Dan keseimbangan inilah yang sepertinya telah membawa perubahan yang baik untuk kehidupanmu. Telah membawa kemajuan-kemajuan dan peningkatan di setiap sektor kehidupanmu. Di mana ada hubungan, ada relationship antara kamu dan lingkungan di sekitarmu. Antara kamu dan kolega, partner kerjamu, ataupun teman berbisnismu. Di sini ada peningkatan. Karena ada rasa percaya yang tumbuh. Karena ada ide dan gagasan yang begitu baik, yang begitu menarik, yang mampu kamu sampaikan dengan cermat. Yang mampu kamu presentasikan dengan begitu lugas dan jelas. Sehingga masuk akal bagi orang-orang, bagi lingkungan yang menerima ataupun yang mendengarkan pemaparan darimu ini. Yang mendengarkan ide dan gagasan darimu ini. Maka mereka tergugah. Entah untuk bekerja sama, ataupun untuk membukakan jalan, ataupun sekedar memberi peluang dan kesempatan menggunakan link ataupun menggunakan jaringan yang mereka miliki
Nah, hal inilah sepertinya yang membawa perubahan yang baik, peningkatan dan kemajuan di setiap sektor kehidupanmu. Baik pekerjaan, bisnis dan usaha, ataupun kegiatanmu yang lainnya. Nah, jadi ini salah satu kemajuan di setiap sendi kehidupanmu. Salah satu yang menjadi ujung tombak sehingga kamu mampu membawa keharmonisan, membawa kebahagiaan, dan memberi kenyamanan untuk keluargamu, untuk kedua orang tuamu, ataupun untuk pasanganmu saat ini. Nah, inilah yang menggambarkan perbaikan-perbaikan di setiap sendi kehidupanmu. Nah, jadi inilah saat dirimu untuk tersenyum. Oke, sepertinya ini adalah salah satu peristiwa dahsyat yang akan merubah semuanya, yang akan merubah kehidupanmu dan akan merubah dirimu menjadi lebih baik setiap harinya. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya Knight of Pentacles. Nah, tampak jelas di sini. Ini menggambarkan kamu orangnya tidak lagi terburu-buru. Kamu orangnya tidak cepat puas saat ini atas pencapaian-pencapaianmu, atas kualitas dari setiap hasil karya-karyamu. Di sini kamu benar-benar ingin memberikan yang terbaik di setiap pekerjaanmu, di setiap bisnis dan usahamu, ataupun kegiatanmu yang lainnya. Karena kamu tahu, dengan menjaga kualitas, tentu kamu akan lebih mampu mempertahankan pasar. Ya, akan lebih mampu mencari marketplace yang sangat baik untuk bisnis dan usahamu. Makanya di sini kamu benar-benar ingin memberikan sepenuhnya yang terbaik yang kamu mampu untuk setiap karya-karyamu, sehingga akan menghasilkan sebuah kualitas, sebuah hasil yang begitu baik untuk dijual, untuk dipasarkan, ataupun untuk dipromosikan. Oke? Ataupun untuk memajukan sebuah pekerjaan yang kamu jalani saat ini, sehingga kamu banyak dapat perhatian, dapat promosi, ya, dapat kenaikan jabatan dari hasil kerja yang baik yang kamu lakukan. Nah, makanya di sini kamu tidak ingin terburu-buru. Kamu tidak ingin cepat puas. Kamu tidak ingin mengecewakan pelanggan, customer, kepala kantormu karena ada hasil yang mungkin kurang baik. Nah, makanya kamu akan menjaga kualitas ini sebaik mungkin, tentunya dengan terus menambah pengalaman, terus menambah skill, ya, terus memberikan yang terbaik yang kamu mampu untuk setiap karya-karyamu, sehingga kamu hanya ingin menghasilkan sebuah karya, sebuah hasil pekerjaan, ya, produksi dari bisnis dan usaha yang hasilnya benar-benar baik. Nah, jadi begitu ya. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Ten of Wands. Nah, inilah mungkin salah satu faktor, salah satu penyebab kamu mendapati suatu peristiwa yang benar-benar bisa dikatakan dahsyat, ada keberkahan dan keberuntungan, sehingga mampu merubah seluruh kehidupanmu, memperbaiki setiap sendi-sendi kehidupanmu. Di sini tampak kamu benar-benar ingin membahagiakan, ingin memenuhi kebutuhan, serta ingin selalu berbagi dan memberi untuk orang-orang yang ada di sekitarmu, untuk orang-orang yang kamu sayangi, keluargamu, kedua orang tuamu, dan tentunya pasanganmu. Di sini tampak, ya, ada beban yang berat di pundakmu. Ada tanggung jawab yang besar, ya, kepada dirimu saat ini. Tetapi kamu mampu untuk mengatasinya dan kamu mampu untuk melewatinya dengan sangat baik, dengan sangat anggun dan elegan. Nah, mungkin inilah salah satu penyebab kamu akan bisa tersenyum kembali karena ada perbaikan, karena ada perubahan yang baik di setiap sendi kehidupanmu. Mungkin ini salah satu cara kerja semesta membalas perbuatan baikmu, tanggung jawab yang sangat baik yang kamu miliki, ya, yang kamu lakukan untuk membahagiakan, untuk memberi kenyamanan orang-orang yang kamu sayangi, serta untuk berbagi, untuk memberi kepada orang-orang yang membutuhkan yang ada.
di sekitarmu. Oke, makanya ada beban yang berat, ada tanggung jawab yang besar di pundakmu, tetapi kamu mampu untuk mengatasinya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Seven of Cups. Nah, jadi ini fase ya, di mana kamu sangat bingung, kamu sangat galau di dalam memilih, di dalam ingin mencapai mimpi apa, ya. Harapan yang mana, impian yang mana yang harus kamu targetkan terlebih dahulu. Oke, sehingga pada saat itu kamu tidak mampu memenuhi satupun. Kamu tidak bisa mencapai satupun dari berbagai mimpi dan impian yang kamu inginkan. Sehingga suatu saat kamu sadar bahwa yang harus kamu lakukan terlebih dahulu adalah membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi. Adalah yang kamu lakukan terlebih dahulu harusnya untuk selalu berbagi, untuk selalu berguna dan memberi bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Nah, di seketika kamu sadari itu, kamu coba nih mulai melakukannya. Kamu lakukan, kamu bahagiakan keluargamu, ya. Kamu penuhi kebutuhan pasanganmu, ya. Kamu selalu berbagi apa yang kamu miliki untuk orang-orang yang ada di sekitarmu, dan tanpa kamu sadari, ya, peristiwa yang sangat dahsyat semakin banyak datang ke dalam kehidupanmu, yaitu terjadi perubahan, terjadi peningkatan di bidang finansial, terjadi kemajuan-kemajuan di setiap sendi, di setiap sektor kehidupanmu. Nah, jadi sepertinya saat ini kamu mulai nih merasa yakin, ya, bahwa perbuatan baikmu inilah, ya, mungkin yang menarik keberkahan, yang membawa perubahan dan peningkatan terjadi begitu cepat ke dalam kehidupanmu. Jadi kamu sempat seperti senyum-senyum sendiri begitu ya, seperti ada rasa senang, rasa bahagia yang kamu rasakan begitu ya. Nah, jadi inilah yang terjadi di dalam kehidupanmu saat ini. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Eight of Pentacles. Nah, ini menggambarkan ketekunan, keuletan, ketelitian, dan juga kesabaran yang kamu miliki. Nah, mungkin inilah ya proses di mana kamu benar-benar bisa menunjukkan sebuah hasil, sebuah karya yang begitu baik. Kamu benar-benar bisa mencetuskan ide dan gagasan yang begitu cemerlang. Nah, di saat kamu paparkan, di saat kamu presentasikan, ya, sehingga kamu banyak mendapat perhatian. Sehingga banyak lingkungan dan orang-orang, ya, yang kamu paparkan idemu ini tertarik untuk bekerja sama, tertarik untuk memberikan jalan, ataupun tertarik untuk memberi peluang dan kesempatan. Nah, jadi ketekunan kegigihanmu sepertinya juga salah satu faktor ya yang membawa perubahan yang baik di dalam kehidupanmu di setiap sektornya, baik pekerjaan, bisnis dan usaha ataupun kegiatanmu yang lainnya. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Ten of Swords. Nah, ini menggambarkan harapan akan ada kedamaian dan kenyamanan ya di balik penderitaan, di balik kegagalan, di balik kesakitan-kesakitanmu di masa lalu. Karena apa? Karena penderitaan, kegagalan, dan kesalahanmu di masa lalu kamu mampu jadikan pelajaran berharga, kamu mampu memperbaiki dirimu, dan kamu berani mengakui kesalahan sembari ya memperbaiki apa yang salah dari dirimu ataupun dari caramu mengerjakan, melakukan setiap kegiatanmu. Makanya di balik penderitaan masih ada hal-hal baik, masih ada harapan-harapan yang baik karena kamu ingin berbenah diri, karena kamu ingin selalu memperbaiki apa yang kurang baik dari dalam dirimu serta belajar dari kesalahan yang pernah kamu lakukan di masa lalu untuk setiap kegiatanmu, baik di pekerjaan, bisnis, dan usaha, dan kamu memiliki komitmen untuk memperbaiki
agar menjadi lebih baik, agar kamu lebih mampu menarik hal-hal baik, menarik harapan-harapan yang baik kembali ke dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya The Hermit. Nah, inilah yang menggambarkan saat ini kamu telah sepenuhnya mengenal dirimu sendiri. Oke, kamu mampu melihat kembali ke dalam dirimu. Kamu mampu berkaca, ya, kepada dirimu. Siapa dirimu? Apa jati dirimu? Dan sampai di mana kemampuanmu? Ya, di mana kelebihan dan kekuranganmu? Nah, inilah yang kamu pahami. Sehingga ya saat ini kamu benar-benar tahu langkah apa yang harus kamu ambil. Kamu benar-benar tahu target mana yang harus kamu capai. Dan kamu sangat tahu nih dan jeli peluang dan kesempatan yang mana yang harus kamu segera tuntaskan, segera selesaikan, segera manfaatkan. Karena kamu tahu kemampuanmu di bidang apa ya. Batas limitmu sampai di mana ya. Kamu tahu kelebihan dan kekuranganmu. Nah, inilah mungkin salah satu ya yang dikatakan kamu menjadi semakin dewasa, kamu menjadi semakin bijaksana di dalam membawa kemajuan untuk setiap sendi kehidupanmu. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini dan semoga temanku Capricorn ya akan mampu mendapati sebuah peristiwa yang akan dahsyat, peristiwa yang akan merubah semuanya, yang akan membawa kemajuan dan peningkatan di dalam kehidupanmu, dan kamu akan ya mengalami rasa bahagia yang sangat, kamu akan segera tersenyum-senyum sendiri karena ya begitu banyak peluang dan kesempatan yang akan datang ke dalam kehidupanmu. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.